Great. Good morning. Tema hari ini adalah mengapa Allah harus menjadi manusia? Why God had to become human? Jesus ya. Why God had to become human? Mengapa Allah harus menjadi manusia? Yesus ya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, banyak orang bertanya dengan nada ingin tahu, bahkan ada yang sinis. Ya, pertanyaan sinis ya. Kalau Yesus itu Tuhan, nah kenapa dia harus jadi manusia? Kenapa dia harus lahir dari perempuan, merasa lapar, haus, bahkan berdoa kepada Tuhan? Apa-apaan ini? Pertanyaan ini sangat umum, terutama dari teman-teman yang berbeda server ya. Teman-teman yang berbeda server yang saya hormati. Tapi hari ini mari kita lihat dengan jujur dan terbuka ya. Mengapa Allah memilih untuk menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus ya. Allah yang maha besar tapi juga maha dekat. Kita percaya Allah itu maha besar, tapi bukankah Allah yang besar juga bisa menjadi maha dekat? Ya enggak? Bayangkan seorang raja besar yang duduk di singgasana yang tinggi penuh kemuliaan, tapi ketika rakyatnya sedang dalam keadaan sekarat, sang raja turun dari tahta, bukan karena dia kehilangan kuasa, tapi karena dia sedang peduli kepada rakyatnya. Demikianlah Allah kita. Ia tidak turun karena dia lemah, tapi karena kasihnya terlalu besar untuk hanya tinggal diam di surga. Alright, teman-teman, Yohanes 1 ayat 14 mencatat ya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Allah tidak berubah menjadi manusia. Ia menyatakan dirinya dalam bentuk manusia supaya kita bisa mengenalnya. Nah, pertanyaannya sekarang ya, dari kaum yang beda server sana ya, orang di sana lah ya, mengapa Allah harus menjadi manusia? Manusia berdosa tidak bisa naik kepada Allah, tapi Allah bisa turun kepada manusia. Kalau kita tenggelam di lautan, kan kita butuh seseorang untuk masuk ke dalam air untuk menolong kita, bukan hanya melambai dari tepian pantai saja. Begitu cara berpikirnya. Ayo mikir. Demikianlah Yesus datang, bukan hanya untuk mengajar, tapi untuk menyelamatkan. Kita tahu bahwa dosa itu memisahkan manusia dari Allah. Tidak ada amal, tidak ada ibadah atau kebaikan, sedekah apapun manusia yang bisa menebusnya, sebab dosa itu menuntut keadilan. Nah, itu masalahnya. Roma 6 ayat 23 berkata apa? Upah dosa adalah maut. Jadi satu-satunya cara adalah Allah sendiri yang menanggung akibat dosa itu. Itulah sebabnya dia datang dalam wujudnya manusia supaya bisa mati menggantikan kita. Itu mikir. Kalau malas mikir ya jadi botol permanen. Botol boleh tapi jangan permanen. Ada lagi pertanyaan, kalau Yesus Tuhan, kenapa dia berdoa? Kan begitu orang-orang botol sana ya. Pertanyaan ini kan sering muncul dari teman-teman yang botol-botol tadi ya. Jawabannya sederhana, karena ketika Yesus menjadi manusia, ia benar-benar hidup sebagai manusia sejati. Ia makan, minum, lelah, capek, ngantuk, dan berdoa bukan karena dia bukan Tuhan, bukan, tapi karena ia ingin menunjukkan bagaimana hidup yang sepenuhnya bergantung kepada Bapa. Itu cara berpikirnya.
Yesus tidak kehilangan keilahiannya ketika menjadi manusia. Ia menanggalkan kemuliaannya tapi bukan ketuhanannya. Sebagaimana lampu yang ditutup oleh tudung, ya, cahayanya redup kan? Ya kan, cahaya kalau ditutup tudungnya kan redup di luar, tapi listriknya tetap sama kuat, sama, nggak berkurang. Ya, God become man so that man could come to God. Allah menjadi manusia supaya manusia bisa datang kepada Allah. Bukti bahwa Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Yesus bukan hanya berkata, aku diutus, tapi ia juga berkata, Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Ya, itu ceritanya. Ya. Oke, dan ketika Thomas menyembah Dia dan berkata, ya Tuhanku dan Allahku, Yohanes 20 ayat 28, Yesus tidak menolak penyembahan itu kan. Ingat, tidak ada nabi sejati yang mau disembah, tapi Yesus menerimanya karena memang Dialah Tuhan yang datang dalam rupa manusia yang mengampuni dosa, yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, menenangkan badai, membangkitkan orang mati, dan bahkan mengalahkan maut itu sendiri. Love come down not to condemn but to redeem. Kasih turun bukan untuk menghakimi tapi untuk menebus. Jadi itu Tuhan Yesus datang. Yesus datang bukan untuk mendirikan agama baru, bukan. Dia tidak bawa agama, tidak. Ia datang untuk memulihkan hubungan manusia dengan Allah, memulihkan relasi manusia dengan Allah. Kalau agama adalah usaha manusia mencari Tuhan, itu bedanya. Ayo, boleh botol tapi jangan botol permanen. Maka Injil adalah cerita tentang apa? Tentang Tuhan yang mencari manusia. Sejak Adam dan Hawa jatuh, manusia bersembunyi kan, tapi Tuhan berseru, Adam, di manakah engkau? Dan di kayu salib Yesus berseru, sudah selesai. It was finished. Artinya apa? Pintu kembali kepada Allah kini terbuka. The cross is the bridge between heaven and earth. Ya, the cross is the bridge between heaven and earth. Salib adalah jembatan antara surga dan bumi. Teman-teman, mari kita jawab secara jujur ya. Masing-masing menjawab jujur ya. Satu, jika Allah benar-benar Maha Kuasa dan Maha Kasih, mungkinkah Ia membiarkan manusia binasa tanpa jalan keluar? Dua, kalau manusia bisa menyelamatkan diri dengan amal dan ibadah, sedekah, berbuat baik, mengapa masih perlu pengampunan Allah? Tiga, siapa yang sanggup menanggung dosa seluruh manusia selain Dia yang suci tanpa dosa? Empat, jika Yesus hanya manusia biasa, bagaimana mungkin Ia bangkit dan hidup sampai hari ini, naik ke surga, disaksikan oleh lebih dari 500 pasang mata? Teman-teman, jadi pesan moralnya, kasih Allah bukan teori tapi tindakan nyata. Ia datang, menderita, mati, dan bangkit. Ya, jangan hanya sampai di matinya saja, Dia bangkit pada hari ketiga. Bukan karena kita pantas, tapi karena kita berharga di matanya. Jadi jangan menilai Yesus hanya dengan logika manusia, tapi bukalah hati dan biarkan kasih-Nya menjamah Anda. Jadi closing statementnya, saudaraku, Yesus tidak datang untuk memaksa kita percaya, enggak, tapi untuk mengundang kita pulang. Ia berkata, Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jika Anda sungguh-sungguh ingin mengenal Allah, lihatlah
kepada Yesus. Dia bukan sekedar utusan, dia adalah Allah yang mengutus dirinya sendiri demi kita. Jadi kasih yang sejati tidak tinggal diam di surga. Ia turun ke dunia dan berjalan di antara manusia. Namanya siapa? Ayo, namanya siapa? Namanya adalah Yesus. Allah yang menjadi manusia supaya manusia bisa kembali kepada Allah. Teman-teman, keep on fire, keep on moving. Kalau teman-teman diberkati dengan video ini, dengan YouTube ini, silakan bagikan kepada teman-teman yang lain, ke komunitas yang lain. Please subscribe, comment, like, and share. Tetap bersemangat. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memberitakan kebenaran, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Save the lost at any cost, selamatkan yang terhilang berapapun harganya. Ayo mikir, Tuhan Yesus memberkati. Amin.